Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semancajen, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Bincang Semanca episode 12. Oke, teman-teman di rumah, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat ya. Kali ini, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang santai sambil membahas tentang suatu topik. Nah, untuk topik kali ini sangat berbeda, yaitu tentang evaluasi pelaksanaan PTM terbatas di SMA Negeri 1 Campaka. Oke, kali ini bakal ada seorang narasumber yang sangat spesial yang akan menemani bincang-bincang santai kita selama beberapa menit ke depan. Beliau adalah Ibu Yuli Sri Mulyani. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, jadi teman-teman semuanya, Ibu Yuli ini tuh sebagai Wakasek Kurikulum dan sebagai guru mapel matematika juga di SMA Negeri 1 Campaka. Baik nih Bu, membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas di SMA 1 Campaka yang sudah dimulai sejak tanggal 20 September. Betul ya Bu? Ya. Tanggal 20 September. Sejauh ini tuh bagaimana Bu pelaksanaan PTM terbatas ini di SMA 1 Campaka tuh? Ya, baik. Sebelum Ibu menjawab bagaimana pelaksanaan di SMA 1 Campaka ya untuk PTM ini, Ibu mau cerita dulu gitu. Iya, kenapa PTM ini dilaksanakan di SMA Campaka gitu ya. Jadi berdasarkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, diputuskan untuk tahun ajaran baru 2021 apabila sekolah berada di wilayah yang PPKM-nya di level 3, maka boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Nah, setelah melalui rangkaian proses ya, sekolah menyiapkan syarat dan ketentuan terjadinya PTM, diantaranya yaitu adanya rekomendasi dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati. Kemudian ada juga rekomendasi dari Satgas Covid ya, kemudian ada SK juga dari kepala daerah. Setelah itu ada izin dari orang tua ya, yang membolehkan anak-anaknya untuk belajar tatap muka gitu. Kemudian dengan syarat kita menjaga prokes yang ketat gitu ya, maka alhamdulillah PTM di SMA Campaka bisa dimulai dari tanggal 20 September ya. Untuk minggu pertama itu pelaksanaannya untuk kelas 10. Kemudian untuk minggu kedua untuk kelas 11, dan di minggu ini, di hari ini adalah terakhir pembelajaran untuk kelas 12 gitu ya. Selama 3 minggu berjalan, kalau Ibu lihat pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, apa yang diharapkan? Pertama, selain izin orang tua yang 100% ya, mengizinkan anak-anaknya untuk ikut di PTM ini, juga alhamdulillah sampai hari ini, sampai Ibu ada di ruangan ini, tidak ada anak yang tidak ada satu siswa pun ataupun misalnya pendidik dan tenaga kependidikan di SMA 1 Campaka yang bergejala terpapar COVID gitu ya. Dan itu salah satu harapan. Ya, betul. Harapan yang terwujud gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi untuk evaluasinya alhamdulillah semua berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian prokes tetap dilaksanakan. Kita masih menggunakan konsep 5M untuk semua hal gitu ya. Seperti itu Teh. Iya, jadi sistemnya itu di rolling ya Bu, setiap kelasnya itu, jadi nggak syarat terbatas gitu. Jadi kelas 10 seminggu dulu, terus kelas 11.
melihat antusiasme siswa gitu Bu yang tinggi dalam mengikuti PTM terbatas ini, tanggapan Ibu seperti apa? Ya, eh, Ibu dan hampir semua guru ya, terutama pada tanggal 20 September itu ketika kita semua ya yang kelas 10 mengikuti apel pagi, karena sebelum pembelajaran dimulai kita adakan apel pagi ya dengan tetap prokes ya, jadi dijaga gitu ya, jarak satu dengan yang lainnya gitu. Yang dirasakan itu melihat siswa sangat antusias, guru-gurunya juga antusias gitu ya, begitu bel langsung masuk langsung mengajar, dan kami sangat terharu melihat begitu antusiasnya baik dari pendidik ataupun anak-anak gitu ya untuk mengikuti PTM ini dengan tetap menjalankan prokes ya. Mereka bersemangat sekali teh belajarnya. Iya. Ya, termasuk teteh juga ya, gitu ya. Teman saya juga. Ya, karena hampir 1,5 tahun rebahan aja ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak juga seneng komennya gitu ya. Mereka selain dapat bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya gitu, kemudian mendapatkan penjelasan dari gurunya yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak gitu. Juga terutama mereka seneng karena dapat uang saku teh itu ya. Iya, benar. Jadi anak-anak seperti itu yang Ibu tangkap. Jadi kalau melihat antusiasme memang tinggi sekali gitu, sampai bisa dikatakan tidak ada anak yang tidak hadir, kecuali memang mungkin ada 1 atau 2 anak yang dia itu masih ada di luar kota. Di luar kota. Itu di awal aja. Setelah beberapa hari kemudian ada gitu di sekolah. Iya. Tapi tanggapan Ibu waktu itu ada beberapa siswa yang lebih memilih sekolah daring daripada offline gitu Ibu. Itu seperti apa tanggapan Ibu? Awalnya sih begitu. Yeah. Pas mungkin mereka loh kok pembelajaran tatap muka ini ketat banget, nggak boleh ngobrol gitu ya, nggak boleh berkerumun gitu ya. Terus duduk juga harus zigzag ya kan, satu bangku itu satu meja itu jadi 1 orang. Biasanya kan kalau di dalam normal itu 1 bangku itu oleh 2 orang ya teh ya. Yeah. Ini kan dikasih prokes, disilang 1, udah gitu di sampingnya di zigzag duduknya gitu ya. Jadi berjauhan. Nah, berjauhan. Udah gitu ya itu tidak boleh mengobrol dan tidak ada istirahat. Itu yang awalnya anak itu siswa itu sedikit loh kok seperti ini, jauh dari bayangan gitu ya teh ya. Tapi setelah memahami penjelasan bahwa itu salah satu cara supaya terhindar dari terciptanya klaster baru di dunia di sekolah maksudnya gitu ya, maka paham akhirnya dan mereka mulai terbiasa gitu. Iya. Jadi Ibu dalam pelaksanaan PTM terbatas ini kan yang telah berjalan selama 3 minggu ini, tentu pihak sekolah memiliki catatan tersendiri. Nah, kiranya Ibu boleh dikasih tahu gitu seperti apa catatannya? Baik, catatan tersendirinya bahwa memang PTM ini diperlukan oleh siswa dan guru ya, untuk mencapai satu tujuan pembelajaran gitu. Kemudian PTM ini sendiri mudah-mudahan menjadi solusi ya teh ya, supaya apa yang disebutkan dengan learning loss atau kehilangan kesempatan untuk menambah keterampilan atau pengetahuan itu dapat dikurangi. Karena melalui PTM ini walaupun terbatas ya teh ya, kesulitan siswa selama PJJ itu setidaknya bisa dikomunikasikan dengan guru gitu. Jadi antara guru dengan siswa saling berkomunikasi tentang mata pelajaran tersebut, sehingga nanti kesulitan-kesulitan atau kendala itu bisa diatasi gitu ya teh ya. Iya Ibu. Jadi kan selama pembelajaran jarak jauh kemarin itu banyak orang tua khususnya siswa sendiri yang mengeluh pembelajaran daring, mulai dari keefektifan pembelajaran, pembagian waktu pembelajaran, terus perangkat yang kurang memadai, kuota, jaringan, dan hal-hal lainnya
Itu apakah semua pelaksanaan PTM ini menjadi solusi dari beberapa problem tersebut gitu? Ya, baik. Sejauh ini memang PTM dianggap sebagai suatu solusi, dianggap ya. Yeah. Nah, ini maksudnya seperti ini, bisa menjadi solusi. Tadi kan dengan kendala-kendala di PJJ ya, itu bisa mengakibatkan anak learning loss. Kalau dulu learning loss itu mungkin karena kondisi ekonomi, misalnya ketika anak putus sekolah, itu terjadi karena misalnya kondisi ekonomi atau anaknya sendiri nggak mau meneruskan gitu. Tapi kalau sekarang learning loss ini terjadi karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini yang tidak memperbolehkan adanya interaksi langsung gitu ya. Nah, selama 1,5 tahun, bayangkan kita tidak pernah melakukan tatap muka, yang terjadi adalah tingkat kemampuan atau kompetensi siswa yang harusnya ditargetkan misalnya tercapai gitu ya dalam waktu 1 tahun, tapi dalam waktu 1,5 tahun ini malah belum tercapai karena tadi keterbatasan ya. Yeah. Misalnya kuota itu menjadi penghambat juga, walaupun misalnya pemerintah sudah memberikan bantuan kuota ya. Kemudian jaringan di sekitar rumah itu menjadi pembatas juga gitu. Terus kadang-kadang anak itu kan tidak mendapatkan pembelajaran langsung ya dari gurunya, mungkin melalui video atau apa gitu, tidak sejelas apabila tatap muka. Kan kalau tatap muka begitu tidak mengerti langsung, Bu ini seperti apa, langsung bertanya gitu, kan ya. Nanti direspon sama gurunya gitu ya. Kalau di PJJ kan ada proses, ada lama misalnya gitu, dan kalaupun dijelasin ya nggak tahu sampai paham atau belum kurang ya? Itu ya gitu. Nah itu tadi yang kata Teteh, keefektivitasan ya. Nah setelah itu kalau tapi PTM ini memang dianggap sebagai solusi ya untuk pembelajar untuk apa tadi kondisi untuk di masa pandemi ini gitu. Cuma memang harus diatur juga, nanti dari pihak sekolah juga akan diatur, akan ada blended learning ya, jadi kadang ada PJJ, kadang ada PTM terbatas gitu, kemudian nanti ada satu sistem, ya, kebetulan sekolah kita itu akan namanya manajemen learning system ya, dimana itu nanti ada satu sistem manajemen antara siswa dengan murid dengan guru dalam informasi tertentu. Jadi nanti akan ada aplikasi ya, kita akan launching eMySchool. Jadi nanti melalui eMySchool ini diharapkan adanya interaksi yang positif gitu, yang aktif gitu ya, antara guru, orang tua dan siswa gitu. Jadi memang mudah-mudahan PTM ini memang menjadi salah satu solusi ya untuk mengatasi kendala-kendala ketika masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini gitu Teh. Iya. Ibu jadi kan dalam PTM terbatas ini waktu yang terbatas di setiap mapel menjadi salah satu SOP pada PTM terbatas ini. Nah, apakah hal ini sudah efektif bagi guru untuk menilai kognitif siswa gitu, setiap siswa? Ya, tentunya enggak dong ya. Enggak ya. Gitu ya, karena di satuan pendidikan untuk tingkat SMA idealnya ada aturan ya Teh ya, di dalam kurikulum itu 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit gitu. Sementara dan kemudian ada struktur kurikulum gitu ya, yang mengatur misalnya pelajaran matematika misalnya di kelas 12 itu harus 4 jam. Kemudian mata pelajaran PPKN misalnya harus 2 jam. Nah, otomatis nanti akan ada perbedaan antara matematika dengan PPKN ya dari struktur kurikulum. Masalahnya sekarang Teteh hanya belajar matematika itu 40 menit ya. Iya. Nah, gitu. Nah, ini terjadi karena memang 2 minggu pertama atau 3 minggu pertama ini kita baru simulasi dulu Teh. Ya, simulasi. Jadi uji coba dulu. Nah, selama uji coba ini ada enggak kendala yang
terjadi gitu ya, ada kendala nggak untuk keberlangsungan PTM ini. Dan ternyata memang alhamdulillah sampai hari ini kita bisa menjalani simulasi PTM terbatas ini dengan baik gitu. Nah, atas instruksi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita berdiskusi dari pihak manajemen sekolah, maka kami Ibu ya dari kurikulum sudah membuat jadwal yang baru teh, karena dirasa jadwal yang kemarin waktu kita pembelajaran sampai jam 10 belum bisa mencukupi kebutuhan siswa untuk belajar di mapel tersebut gitu ya. Jadi nanti kita belajarnya sedikit-sedikit ditingkatin teh. Kalau kemarin sampai jam 10, sekarang sampai jam 12. Oh jadi gitu. 3 minggu itu nyampe jam 10 gitu. Nanti kalau 3 minggu ini lancar nih, alhamdulillah kan sekarang lancar. Berarti minggu selanjutnya itu ditambahin waktu jamnya gitu. Sampai jam 12 gitu. Kita Iya. terus dicoba nanti sampai misalnya kondisi ideal sampai jam 14.30. Iya, kira-kira Ibu kalau misalkan udah 14.30 berarti itu bisa langsung pembelajaran tatap muka semuanya gitu. Nah, enggak semuanya kan. Nah, kita lihat ada proses ya Teh Iya. ya. Jadi karena kalau kita masa adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Setiap adaptasi itu kan ada proses ya. Jadi step by step. Itu yang pertama kemarin kita ambil 30%. Ya, 30% artinya kelas 10 saja di minggu ke-1, kemudian 30% lagi di kelas 11 dan seterusnya gitu ya, 30%. Nah, nanti kita panjangin waktunya tuh ya. Yeah. Sampai jam 12. Kalau dirasa kuat nih, kan harus kuat dulu ya. Itu agak lama jam 12-nya. Nanti kalau sudah kuat jam 12, kita langsung panjangin lagi waktunya sampai 14.30 kondisi ideal. Nah, setelah itu baru kita tahapnya itu kita satuin dulu kelas. Nanti 1 minggu itu nanti akan ada jadi 50% akan ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Di 1 minggu itu ada tiga kelas, 3 angkatan. Iya. Tapi yang hadir itu nanti separohnya aja. Jadi kayak IPA gitu. Bukan IPA IPS, tapi mungkin absen 1 sampai dengan 18. Oh, jadi kayak seminggu ini. Yes. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Jadi kayak IPA 1A gitu ya. IPA 1A tetap ya kelasnya gitu. IPA 1A, nanti IPA 1B. IPA 1A, kemudian IPA 2A, kemudian IPA 3A. Jadi semua yang A itu dari kelas 10, 11 dan 12 belajar dalam 1 minggu yang sama. Minggu kedua itu nanti yang B. Gitu. Beres tuh diikutin lagi kuatnya segimana. Udah kuat, nanti baru IPA 1 ngegabung lagi, nggak ada AB-nya. Dengan catatan tetap tingkat keselamatan dan kesehatan nomor 1. Jadi tidak memaksakan ketika misalnya banyak siswa yang ada di situ bisa memicu terhadap tadi pembentukan klaster baru. Jadi step by step gitu. Nanti mudah-mudahan lah cepat berakhir ya pandeminya. Ya, amin. Gitu ya, supaya kita bisa normal lagi. Gitu. Iya. Berarti nanti kalau udah nomor kayak nyampe jam 12, Ibu itu berarti nanti bakal ada istirahatnya juga. Ada dong. Kantin? Enggak. Kantin masih belum gitu ya. Kenapa? Kantin masih belum ada karena disitulah gitu. Pasti anak-anak dalam kondisi lapar ya, pada makan, pada berebutan, pada berkerumun, ngobrol gitu. Nanti ada percikan ludah gitu ya antara satu dengan yang lainnya, ya itu bisa menjadi pemicu untuk penularan penyebaran itu COVID gitu. Iya. Jadi tetap walaupun ada istirahat, anak tetap bawa bekal dari rumah. Gitu. Iya. Jadi bawa bekal dari rumah. Terus untuk teknis pemberangkatan dari rumah ke sekolah itu lebih baik menurut Ibu seperti apa gitu? Kan ada macam-macam ya anak ke sekolah itu. Yang pertama jalan kaki ya. Iya. Nah berarti teknis kalau yang berjalan kaki ya
istilahnya nggak boleh terlalu branding gitu ya, berarti dijaga jarak ya, walaupun barengan tapi tidak terlalu dekat gitu ya, gitu kalau jalan kaki. Kemudian kalau misalnya pakai kendaraan umum, ya tadi gitu harus dijaga juga gitu ya, kalau bisa ada jarak gitu. Dan begitu langsung masuk ke sekolah kan ada SOP, langsung diukur suhu ya, kemudian cuci tangan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau pribadi sih nggak masalah, biasanya itu kan kondisi ideal ya kalau pribadi. Jadi misalnya diantar sama orang tuanya atau dia bawa kendaraan sendiri bagi siswa yang sudah punya SIM ya. Kalau siswa yang belum punya SIM mah ya jangan. Gitu ya. Iya, mungkin Ibu dari pembelajaran tatap muka terbatas ini mungkin masih banyak kayak siswa-siswi semanca gitu yang kayak masih berdekatan gitu untuk foto atau apa sebelum pulang. Itu tanggapan Ibu seperti apa? Pada kesan pertama gitu ya, kesan pertama Ibu memaklumi karena kan mereka benar-benar baru ketemu sudah lama. Sudah lama rebahan. Apalagi kelas 10, kelas 11 yang baru 10, ketemu. Nah, gitu ya, kelas 10 yang baru ketemu gini. Oh, ini teh yang namanya Teh Gina teh ini gitu ya, yang namanya Kang Ican itu ini misalnya gitu ya. Nah, tapi memang harus dikasih pengertian juga teh tadi gitu, karena kan ada konsekuensi ya. Jadi gini, PTM ini bisa dilakukan terus dilakukan yang sifatnya terbatas ini apabila begini. Jadi nanti dari pihak Kemendikbud itu akan ada sampling untuk ke 10% sekolah-sekolah yang ada di wilayah itu akan diambil sampling gitu. Dari 10% itu nanti kan disebar ya ke tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan gitu. Nanti proporsinya diatur. Nah, nanti akan ada PCR dari Kemendikbud itu rencananya gitu ya. Nah, sekolah yang menjadi sampel di PCR itu nanti akan ada yang pokoknya nanti dihitung aja ya tingkat positively rate-nya. Jadi tingkat kepositifannya gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang dari 1% yang terpapar, jadi ceritanya nanti di swab ya. Kalau misalnya kurang dari 1% siswa yang terpapar, maka sekolah tetap berjalan. Tetap berjalan. Hanya siswa itu yang di isolasi ya, diisolasi mandiri atau dirawat misalnya gitu. Jadi tindakan hanya kepada siswa. Tapi apabila misalnya yang terpaparnya itu tingkat keterpaparannya itu antara 1 sampai dengan 5%, maka sekolah itu ditutup selama 14 hari itu ya. Jadi ada konsekuensi. Jadi setelah 14 hari baru boleh ada lagi, tapi nanti ditinjau lagi. Kalau misalnya ada lagi ya, jadi nanti akan mengganggu sistem. Makanya memang kangen-kangenannya sekali aja di awal ya. Nanti belajarnya terus gitu ya. Nah, seperti itu teh. Ya, Ibu terakhir nih ya, untuk kedepannya gitu, apa harapan sekolah khususnya Ibu sebagai wakasek kurikulum untuk pelaksanaan PTM terbatas ini? Ya, harapannya bahwa melalui PTM terbatas ini bisa mengatasi kendala-kendala selama pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian jadi salah satu solusi untuk pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi ini itu ya, jadi harapannya. Kemudian yang kedua terus berjalan PTM-nya gitu ya. Jadi jangan sampai ada siswa ataupun guru ataupun tenaga kependidikan yang terpapar gitu. Jadi Ibu ingin semua sehat gitu ya. Kemudian semua pintar gitu. Amin, ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu aja sih kalau harapan dari Ibu melalui PTM ini bisa menjawab semua kendala-kendala yang terjadi ketika full PJJ. Jadi dan berharap juga mudah-mudahan PTM ini tadi terus berlangsung, dan Ibu juga berharap jangan sampai PTM ini atau sekolah menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID. Ya, Ibu sebelumnya ada pesan untuk teman-teman di rumah mungkin tentang PTM?
anak-anakku semuanya, kalian harus tetap semangat ya untuk ikut PTM, karena melalui PTM kamu selain berjumpa dengan guru, kemudian berjumpa dengan teman-teman gitu, maka kamu juga akan bisa lebih paham terhadap pembelajaran. Dan kalaupun misalnya ada sedikit hambatan-hambatan, kamu bisa langsung berbicara dan berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan gitu, sehingga masalah kamu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tetap semangat untuk ikut PTM-nya, dipaksain untuk bangun pagi ya, juga mandi pagi ya. Kan kalau rebahan biasanya jarang mandi gitu kan ya. Ibu tahu seperti itu. Kalau PTM itu lebih bersemangat karena kalian ke sekolah juga rapi ya, yang cantik gitu, ganteng gitu ya. Kemudian bersemangat, itu aja ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Ya, jadi intinya tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga PTM ini terus berlangsung dan bisa lebih baik lagi. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Gak kerasa ya teman-teman, sudah beberapa menit berlalu gitu. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.